dengan Dr. Wihasto terkait dengan perkembangan anak Bapak Ibu, anak-anak spesial Bapak Ibu. Oke, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Mikaela. Sama-sama, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua di komunitas Bina Bifida. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengeran, Dok? Jelas, iya, baik. Jadi mungkin perlu saya update tadi CV-nya. Jadi sekarang saya sudah tidak lagi di Husada Utama, tapi di Rumah Sakit Manyar Medical Center di Surabaya MMC. Dan jabatan saya sudah selesai yang untuk kepala instalasi. Sekarang saya memegang sebagai sekretaris departemen di bedah saraf di FK UNER, FK Universitas Erlangga. Jadi dan juga menjadi konsultan bedah saraf anak. Jadi sekaligus perkenalan aja sedikit bahwa setelah saya lulus 2008, saya memang melanjutkan untuk pendidikan tambahan di Boston, di Amerika, untuk belajar tentang bedah saraf anak, khusus tentang bedah saraf anak ya, terutama kelainan-kelainan kongenital seperti hidrosefalus, spina bifida, kemudian ensefalokel, kelainan-kelainan kongenital di susunan saraf pusat. Dan kemudian saya mendapat kesempatan sekolah lagi tahun 2011 di Kanada, juga di rumah sakit khusus anak ya, di Children's Hospital, hingga saya menangani khusus memang bedah saraf anak di sana. Itu sekilas tentang pengalaman saya. Mungkin sampai dengan sekarang mungkin ada sekitar 500-an lebih ya anak-anak dengan spina bifida yang sudah pernah saya tangani sejak mulai saya lulus sebagai bedah saraf, kemudian jadi dokter konsultan untuk bedah saraf anak. Jadi saya terus terang tidak menyiapkan presentasi khusus. Tadi saya share di Bu Ayu presentasi saya dalam bentuk PDF yang mungkin bisa dibaca sendiri oleh teman-teman karena nanti akan saya tidak tahu apakah sesuai apakah tidak, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang kemarin di-share oleh Bu Ayu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang di komunitas, karena mungkin saya rasa ini lebih mengena ya pertanyaan-pertanyaan ini, dan ini mungkin merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh kawan-kawan dari spina bifida yang memiliki anak atau sebagai pengidap spina bifida sendiri. Baik, yang pertama, apakah semua jenis spina bifida memerlukan operasi atau ada jenis tertentu seperti spina bifida oculta atau spina bifida tertutup yang tidak memerlukan operasi? Baik, akan saya jawab ya. Jadi memang spina bifida itu merupakan spektrum. Spektrum itu artinya bahwa dia itu punya banyak tipe. Jadi namanya keluarga besarnya spina bifida. Jadi kalau kita bilang mobil itu misalnya Toyota gitu ya. Spina bifida itu seperti Toyota. Satu orang bilang, oh saya punya mobil Toyota gitu. Dia kalau parkirnya kecil susah, Lunda itu punya saya gampang kok. Nah, mungkin yang dibicarakan adalah dua jenis tipe mobil yang berbeda walaupun sama-sama Toyota. Yang satu mungkin yang kecil Agya misalnya atau Yaris, sementara yang satunya membicarakan tentang Fortuner yang lebih gede. Nah, sehingga ketika kita bilang Toyota itu belum tentu memang kelainannya sama. Spina bifida juga begitu. Secara kategori memang ada dua macam spina bifida itu. Spina bifida terbuka dan yang tertutup. Bedanya cuman yang satu ada penutup kulitnya normal, yang satu tidak tertutup kulit yang normal. Sehingga dia hanya tampak seperti tertutup selaput bening,
kemudian di bawahnya kelihatan seperti ada cairan dan syaraf. Nah, itu yang terbuka. Biasanya yang terbuka itu sudah langsung kelihatan pada saat lahir. Nah, spina bifida terbuka mutlak tidak ada tawar-menawar, dia harus dilakukan tindakan operasi dan harus dikerjakan paling lambat 3 kali 24 jam setelah lahir. Idealnya adalah 1 kali 24 jam sudah harus dioperasi ditutup. Kenapa begitu? Satu, karena spina bifida terbuka itu risiko untuk terjadi kebocoran cairan otak dan cairan spinal. Sehingga cairan otak dan cairan spinal itu merupakan media yang sangat disenangi oleh kuman. Sehingga ketika kuman masuk, dia akan tumbuh di situ dengan pesat. Kemudian infeksi yang hanya awalnya di lokal situ aja bisa dibawa naik sampai ke otak. Sehingga bayi yang seharusnya dia bisa tumbuh dengan baik, kalau tidak segera ditutup, tidak segera dioperasi, dia bisa mengalami infeksi meningitis, infeksi jaringan otak yang lain, sehingga dapat mengganggu pertumbuhannya kelak. Kan sayang ya, artinya bahwa seharusnya itu sesuatu yang bisa dicegah, tapi karena ketidaktahuan mereka jadi terlambat. Nah, itu salah satu kenapa yang terbuka mutlak harus ditutup. Nah, sekarang yang tertutup, yang spina bifida tertutup, kadang-kadang dia bisa berupa benjolan, kadang-kadang dia seperti kulit normal yang kita bilang ada tanda lahir ya. Kalau nanti dilihat di presentasi saya yang saya share itu di PDF, ada yang namanya stigmata kulit, skin stigmata. Itu hanya seperti tanda lahir aja, kemerahan, atau seperti toh kehitaman, atau kadang-kadang cuman kayak lesung pipit, lesung di kulit ya, kayak apa namanya, dekok gitu kulitnya kayak cekung dikit gitu. Tapi dok ini tidak ada benjolannya, apakah disebut spina bifida? Ya harus dipastikan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, beberapa kawan memang dari spina bifida itu tidak semua yang tertutup ya, tidak semua memang harus dioperasi. Jadi ada beberapa kawan yang memang sifat operasinya itu dalam tanda petik sifatnya kosmetik. Satu, karena dia misalnya mungkin dulu ya waktu kecil dia lahir, orang tuanya enggak tahu kalau dia punya spina bifida, tapi dia ya hidup normal, bisa jalan, kencingnya juga normal, BAB-nya normal, kemudian dia bisa aktivitas seperti biasa sampai dia gede, sampai dia misalnya SMA atau sampai dia mau kuliah gitu ya. Tapi kemudian dia ketika mau menikah misalnya, kok dia malu karena ada benjolan di punggungnya ya. Dok, ini apa ya? Saya mau menikah, saya malu nanti kalau ketahuan calon istri atau calon suami, bisa enggak ya dihilangkan? Nah, ternyata ketahuan bahwa itu sebetulnya spina bifida. Padahal dia tidak ada keluhan sebetulnya, hanya keluhannya dalam tanda petik kosmetik. Maka ini sebetulnya indikasi operasinya, indikasi yang sifatnya kosmetis aja, hanya untuk memperbaiki penampilan, tapi sebetulnya dia mungkin karena sudah lewat masa tumbuh cepatnya, lewat usia 17-18 tahun, tidak ada kelainan, maka sebetulnya dia spina bifida yang tidak termasuk spina bifida yang perlu dioperasi. Jadi kalau saya bilang apakah ada yang tidak dioperasi? Ada memang. Saya punya beberapa pasien yang memang dia datang ke saya sudah usianya sudah saya bilang relatif lanjut, ada yang bahkan 30 tahun ya. Dia bilang, "Dok, saya punya benjolan kayak gini. Saya khawatir kok ini ada gini, ini sejak lahir, Pak." Gitu. Iya memang saya sejak kecil, kata ibu saya sejak lahir. Tapi Bapak ada kelainan? Enggak. Ada keluhan jalan, buang air besar, buang air kecil. Ya kadang-kadang kalau buang air kecil saya sekarang sudah bisa tahu sih kalau caranya nahan bagaimana, tapi kalau caranya kalau sudah kadung telat ya memang saya tidak bisa nahan kencing. Tapi Bapak secara sosial bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kantor dan ini. Ya dok, saya tidak ada masalah kok gitu.
Saya bilang sama dia, kalau gitu Pak, ini sifatnya hanya kosmetik, kalau Bapak hanya ingin menghilangkan aja. Nah ini ya, gambar dari tadi yang saya bilang cuman kayak lesung pipit ya, kayak cekungan aja, ini namanya skin dimple. Ada yang kayak tanda lahir ya, ada tanda lahir seperti ini. Ada yang cuman kayak titik gini aja ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang kadang-kadang orang mengira mungkin bukan spina bifida karena tidak benjolan, padahal dia sebetulnya adalah suatu spina bifida. Perlu atau tidaknya dioperasi, memang nanti perlu konsultasi dengan dokter yang sudah biasa merawat spina bifida. Itu ya yang pertama. Nanti kalau ada diskusi, monggo nanti setelah saya jawab semua kira-kira berapa ini ya, 6 pertanyaan. Kemudian yang kedua, manakah yang harus didahulukan antara operasi spina bifida dengan operasi Viviscian? Baik, 70% mereka yang mengalami spina bifida memang ada mengalami suatu kelainan yang disebut sebagai hidrosefalus. Hidrosefalus itu adalah pembesaran cairan otak yang progresif, jadi rongga cairannya membesar dengan cepat, sehingga dalam waktu 1, 2, 3 bulan kepalanya juga ikut membesar. Nah, mana yang mau didulukan? Ini dah di dunia internasional pun, jadi ketika saya sekolah di Kanada, di Boston, mereka juga bilang bahwa ini juga masih kontroversi, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Ada yang menganggap bahwa bersamaan operasinya tidak masalah. Ada yang menganggap bahwa operasinya harus satu-satu, misalnya spina bifidanya ditutup dulu, baru nanti vipisannya dikerjakan kemudian 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian untuk mencegah risiko infeksi katanya. Tapi dari pengalaman saya, dari banyak kasus, infeksi itu tidak ditentukan oleh apakah dilakukan bersamaan atau dilakukan shunt dulu atau penutupan spina bifida dulu. Jadi komplikasinya lebih ditentukan karena misalnya status gizinya, kemudian sudah berapa lama ada infeksi atau tidak, itu yang lebih berperan. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang didahulukan spina bifida dulu atau shunt dulu, saya biasanya kalau bisa satu tahap saya kerjakan satu tahap. Artinya kita kerjakan spina bifidanya sekaligus dengan pemasangan shunt-nya. Apa keuntungannya? Keuntungannya anaknya tidak harus dibius 2 kali. Sehingga masa operasinya dia tidak harus dia keluar masuk kamar operasi 2 kali. Yang kedua, masa tinggalnya juga bisa lebih pendek di rumah sakit. Karena kalau harus dia operasi 2 kali, kan nanti dia harus nunggu di rumah sakit untuk operasi yang berikutnya, sehingga itu akan memperpanjang masa tinggal di rumah sakit. Perpanjangan masa tinggal inilah yang kadang-kadang bisa menimbulkan risiko-risiko misalnya infeksi nosokomial, infeksi dari anaknya sendiri yang awalnya datang tidak batuk, sekarang jadi batuk karena dia ketularan oleh tetangganya, misalnya yang pasien tetangganya yang kebetulan mengidap batuk. Jadi biasanya saya mengerjakan kalau memang diperlukan satu tahap. Jadi spina bifidanya dan vipisciannya kita kerjakan sekaligus. Kalaupun memang terpaksa harus dipilih salah satu, maka mana yang lebih urgent? Kalau spina bifida terbuka, maka yang lebih urgent adalah tutup dulu spina bifidanya, baru kemudian dilanjutkan dengan vipiscian. Kalau tidak bisa dilakukan dalam satu tahap. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan satu tahap, biasanya saya kerjakan satu tahap. Itu yang kedua ya. Kemudian pada usia berapa idealnya operasi spina bifida dilakukan pada bayi? Seperti yang saya sebut tadi tergantung dari jenisnya. Kalau yang terbuka itu maksimal 3 kali 24 jam sudah harus ditutup. Idealnya 1 kali 24 jam untuk mencegah terjadinya infeksi yang dapat naik sehingga menimbulkan meningitis atau infeksi selaput otak, bahkan infeksi otaknya. Jadi kalau terlambat seringkali bisa menimbulkan komplikasi itu yang kita takutkan.
Nah, untuk spina bifida yang tertutup memang tidak ada batasan kapan harus dikerjakan operasinya, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, monggo tidak ada masalah sebetulnya. Biasanya kita menunggu sampai dengan bayinya dalam tanda petik siap untuk pembiusan yang jangka relatif panjang, karena beberapa operasi memang membutuhkan waktu sampai sekitar 3 jam untuk operasi spina bifidanya. Sehingga bayi-bayi yang mungkin masih beberapa hari biasanya kita tunggu yang tertutup. Kalau dia tidak ada kelainan yang memaksa dokternya untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan penyembuhan pasca operasi hingga benar-benar tertutup luka? Idealnya kulit itu sembuh dalam waktu 7-10 hari. Jadi dia sudah mulai terbentuk jaringan yang cukup kuat antara 7-10 hari. Kemudian akan terjadi remodeling kulit itu sampai dengan waktu berjalan terus progresif sekitar 1-1,5 bulan. Itu penyembuhan kulit sempurna istilahnya kalau yang sampai 1 bulan itu. Jadi benar-benar sudah seperti kulit, sudah seperti kanan kiri kulitnya. Jadi aman kalau misalnya bayi ketika dia dikerjakan operasi spina bifida 7 hari atau 10 hari kemudian jahitannya dibuka atau kadang-kadang saya pakai jahitan dalam, jadi tidak kelihatan dari luar, tidak perlu mengambil jahitan. Itu 7-10 hari sudah boleh mandi, sudah boleh kena air seperti biasa. Untuk yang dalam otot, penyembuhan otot, kemudian lapisan yang dalam biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan. Tapi itu kan tidak masalah, selama kulitnya sudah tertutup, aman sudah, tidak ada masalah. Yang kelima, apakah ada posisi tidur yang disarankan bagi bayi pasca operasi? Biasanya untuk pasca operasi 1 kali 24 jam pertama tidurnya kalau bisa tengkurap atau miring kanan miring kiri setelah operasi. Setelah lewat 24 jam, sudah boleh dia telentang, posisinya bebas, sudah boleh duduk, boleh digendong, boleh miring kanan, miring kiri, mana yang nyaman seperti dia tidur biasanya. Jadi untuk posisi tidur tidak ada masalah ya. Pada usia berapa dapat diketahui komplikasi pada bayi seperti inkontinensia untuk buang air kecil dan buang air besar, atau kelemahan saraf sensorik dan motorik yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Baik, jadi komplikasi spina bifida itu ada yang bahkan sudah terjadi pada saat dia lahir. Jadi usia 0 hari atau 1 hari biasanya sudah bisa ketahuan kalau dia sebetulnya ada gangguan kencing. Misalnya caranya bagaimana mengetahui? Dilihat. Kalau dia pakai popok, ada periode keringnya enggak? Bukan pampers ya saya bilang ya. Kalau pampers kan sulit ya kita melihat. Pakai popok kain biasa itu, dilihat. Ketika diganti, barusan diganti 15 menit kemudian kira-kira mulai basah enggak? Terus kemudian lihat 30 menit makin lebar enggak basahnya. Jadi pada mereka yang memiliki kelainan BAK, mereka itu enggak bisa kencing normal terus selesai, berhenti, terus ada periode kering seperti kita ya. Kita kan kalau pengen pipis sudah kencing habis, enggak pengen pipis lagi, kering, nanti kalau pengen pipis lagi baru ke kamar mandi lagi. Nah, pada mereka bayi yang mempunyai kelainan kencing seperti inkontinensia itu biasanya mereka kencingnya netes terus karena dia terjadi karena klepnya tidak bisa menahan tekanan dari buli-bulinya dari kandung kencingnya yang penuh sehingga dia akan bocor istilahnya, bocor halus ya, netes terus airnya sehingga dia membasahi popoknya. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak punya periode kering dan itu sudah bisa biasanya kita amati pada 1 hari setelah dia lahir. Beberapa anak memang terjadinya tidak
secepat itu. Ada yang baru terjadinya mungkin setelah 1 bulan, setelah 3 bulan. Itu bisa terjadi karena memang progresivitas dari spina bifidanya. Nah, apabila terjadi gangguan kencing, maka biasanya harus segera dilakukan tindakan operatif untuk mengembalikan dengan segera kemampuan kencingnya. Apakah semua kemampuan kencing dan BAK, BAB itu bisa dikembalikan atau direparasi dengan operasi? Ada yang iya, ada yang tidak. Beberapa dari kelainan itu terjadi kerusakan memang sudah di dalam kandungan. Jadi artinya seperti ada lemak yang masuk ke dalam sumsum tulang belakang. Nah, lemak di situ biasanya dia sangat merusak sehingga pusat kontrol kencing dan buang air besarnya menjadi terganggu. Dan biasanya memang itu terjadi secara permanen. Ini yang kita takutkan apabila kawan-kawan yang memiliki spina bifida atau yang memiliki anak dengan atau keluarga dengan spina bifida, tolong dijaga betul kemampuan kencingnya ini dengan cara menguras kandung kencingnya. Jadi nanti biasanya saya bekerja sama dengan banyak dokter ya, karena makanya di slide saya ada tulisannya multidisiplin, karena kelainan spina bifida itu bukan melulu kelainan di tulang belakang. Kadang-kadang dia bisa mengenai yang paling sering ya ginjal, kemudian gangguan kaki. Kalau ginjal nanti bekerja sama dengan urologi, dengan dokter anak yang ahli ginjal. Kemudian kaki itu gangguan kaki yang kakinya seperti mingkup ke dalam itu ya, nekuk ke dalam. Nah, itu biasanya kita bekerja sama dengan ortopedi. Kemudian anak-anak dengan spina bifida juga dapat mengalami sekitar 15-20% apa yang kita sebut sebagai faktorol. Faktorol itu singkatan VACTERL. Vertebra, kelainan tulang belakang, jadi tulang belakangnya bengkok. Kemudian kelainan anus, jadi dia kadang-kadang tidak punya anus. Kemudian ada namanya TE ya, C dulu, kardio, kelainan jantung. Kadang-kadang beberapa anak dengan spina bifida memiliki jantungnya, kita bilang jantungnya bocor ya, ada lubang di jantungnya. Beberapa memerlukan operasi, tapi banyak juga yang tidak memerlukan operasi karena bisa menutup spontan, tapi harus diawasi oleh dokter anak ahli jantung anak. Kemudian tracheoesophageal fistule, jadi ada fistule, ada saluran yang seharusnya tidak ada antara saluran makan dan saluran pernafasan, yang menyebabkan anak itu kalau makan sering tersedak karena makanannya kadang masuk ke dalam saluran nafas sehingga dia sering batuk-batuk dan tersedak. Ini juga harus hati-hati. Kemudian gangguan ginjal, REN ya, TER, L nanti. REN itu gangguan ginjal, jadi yang paling sering adalah hidronefrosis, gagal ginjal. Ini yang saya beberapa kali mendapati anak sudah pada stadium yang tinggi, jadi sudah stadium 3, stadium 4, gagal ginjalnya. Jadi walaupun kita atasi spina bifidanya, tapi gagal ginjalnya dia harus cuci darah, hingga akhirnya dia survival-nya tidak terlalu bagus. Beberapa anak tidak mencapai ulang tahun yang ke-17, jadi karena memang gagal ginjalnya sudah cukup kronis. Kemudian gangguan lim, gangguan anggota gerak. Jadi bisa yang paling sering adalah gangguan kaki. Jadi kakinya yang nekuk itu. Nah, itu memerlukan dokter ortopedi dan dokter fisioterapi supaya nanti kelak dia ketika sudah masanya untuk dia berlatih berjalan, kemudian berdiri, itu dia sudah mempunyai bentuk kaki yang mendekati normal sehingga dia bisa ambulasi, dia bisa berjalan secara mandiri. Itu mungkin dari beberapa hal pertanyaan yang kemarin disampaikan Bu Ayu ke saya.
Monggo nanti kita lanjut diskusi supaya mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada. Monggo silakan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ayu dulu. Baik, terima kasih dokter. Ini maaf saya pakai yang tidak ada screen-nya untuk jaga supaya tetap bisa online dengan baik. Mungkin mau dijawab beberapa pertanyaan yang ada di chat dulu dokter atau bagaimana? Oh iya, baik, siap. Baik. Saya akan panggil Ibu Fitria dulu. Mau langsung nanya atau gimana nih Bu Fitria? Atau mau saya bacain nih yang di chat? Boleh langsung Bu Ira? Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu. Ini dokter, anak saya laki-laki usia 8 tahun, jadi baru ketahuan spina bifida usia 6 tahun. Jadi 2 minggu ini baru dilakukan operasi. Jadi waktu kemarin kan setelah ketahuan, jadi dokternya belum menganjurkan untuk operasi karena dia hanya berupa benjolan kayak daging gitu di pantatnya. Nah kemarin udah operasi kan, cuman keluhannya sekarang pinggang sama sekali jongkok tidak bisa. Dari duduk mau berdiri susah, naik tangga gitu, dan kakinya 2 tahun terakhir itu sudah mulai bengkok. Jadi untuk sekarang untuk kesehariannya apakah dia harus terapi untuk menguatkan motoriknya atau apakah sepatu koreksi? Kalau yang lainnya kalau untuk buang air kecilnya dia bisa nahan, BAB-nya juga normal gitu. Cuman yang kakinya udah mulai bengkok sebelah kiri sama sekali tidak bisa jongkok. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitria, terima kasih pertanyaannya. Ini memang merupakan hal yang sering dialami oleh kawan-kawan yang memiliki keluarga dengan spina bifida ya. Jadi itu adalah salah satu komplikasi dari tether cord. Jadi artinya bahwa sumsum tulang belakang mereka yang spina bifida itu mengalami tambatan. Nah, beruntung putranya ibu ini tidak mengalami gangguan kencing ataupun gangguan buang air besar ya, karena biasanya itu gangguan yang pertama kali muncul, bukan gangguan kaki biasanya. Nah, ini gangguan kaki itu biasanya muncul sejak lahir memang karena posisi dan karena tarikan dari sumsumnya. Saran saya memang karena dia sudah usianya sudah 8 tahun, dia sudah bisa dilatih, coba fisioterapi, kemudian menggunakan sepatu koreksi, kalau perlu konsultasi dengan dokter bedah ortopedi, ditanyakan apakah persendiannya masih memungkinkan untuk dilakukan koreksi otot dan sendi sehingga dia bisa bisa menapak istilahnya ya, telapak kakinya bisa menapak mendekati normal. Itu banyak dari kawan-kawan yang mengalami spina bifida ini bisa kok dikerjakan operasi ortopedi seperti itu Bu. Biasanya memang menunggu anaknya agak besar dulu supaya persendiannya tidak mengganggu persendiannya dan persendiannya bisa tumbuh memanjang. Itu nanti bisa dikoreksi baik dengan sepatu dulu, biasanya kalau dengan sepatu sudah mulai terkoreksi, kemudian nanti biasanya dokter ortopedi mengerjakan lengthening dan shortening dari otot-otot dan persendiannya untuk membuat dia posisinya menjadi relatif normal. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi Bu Fitria? Udah, terima kasih ya dokter penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Bu Fitria. Kemudian ada Ibu Mutiara Hikmah, mau dibacakan yang di chat atau mau bicara sendiri Bu? Monggo. Dibacakan saja boleh Bu. Oh baik, oke. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ini anaknya Bu Fitri, anaknya Bu Mutiara ini lipomenginosel ya dok, tipenya. Lalu ada syringomelia tanpa malformasi Chiari dari torak 11 sampai lumbal 5 belum dioperasi sampai saat ini. Ya mau ditanyakan kalau seandainya si syringomelianya tidak ditangani,
dengan baik, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Begitu, Dok. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutiara. Boleh tahu usianya anaknya umur berapa ya? Bu Mutiara. Usianya saat ini 20 bulan, Dok. Sudah 20 operasi bulan. di usia 5 bulan untuk spina bifidanya, cuman untuk sringomelianya itu belum dioperasi. Sebenarnya, Dok, kalau saya boleh bilang, dokter bedah sarafnya kurang teliti ketika itu. Jadi dia tidak tahu kalau adanya sringomelia, padahal sringomelianya itu udah ada dari lahir, bukan karena efek operasi gitu. Jadi setelah operasi dilakukan MRI kembali 6 bulan ya pasca operasi, diperiksa kembali baru ketahuan lagi dari hasil MRI-nya ada sringomelia. Dia agak kaget gitu, kok bisa ada sringomelia gitu, karena saya salah operasi atau bagaimana gitu. Lalu dia menyuruh saya bawa kembali foto MRI yang lama gitu. Setelah ditengoknya foto MRI yang lama, oh iya Bu, ternyata sringomelianya udah ada dari lahir katanya gitu. Lalu di MRI kembali apa sringomelianya ini dari kepala itu Dok, apa Arnold Chiari. Ternyata tidak, murni melianya saja gitu Dok. Dan dia bilang baru kali ini pula saya ketemu kasus sringomelianya tanpa Arnold Chiari gitu Dok, dan bukan karena efek operasi gitu katanya saat itu. Ya, baik. Belum dioperasi karena masih tahap evaluasi gitu. Terima kasih. Ya, jadi memang sringomelia itu juga adalah salah satu bentuk kelainan struktur yang menyertai spina bifida. Sringomelia memang bisa terjadi dengan atau tanpa adanya Chiari malformation atau malformasi Chiari. Tidak selalu memang malformasi sringomelia pada spina bifida itu diikuti dengan Chiari, walaupun 70%, 80% mereka yang punya malformasi Chiari akan menimbulkan sringomelia. Nah, sringomelianya sendiri pada banyak kasus yang saya tangani sering memang tidak memerlukan tindakan operasi khusus, Bu. Jadi tindakan operasi untuk spina bifidanya yang penting adalah satu, melepaskan tambatan dari lemak, karena ini kan lipo ya, lipomyelomeningocele, artinya bahwa jenis spina bifida yang di situ ada lemak yang menambat sumsum tulang belakangnya sehingga dia mengalami tarikan, dia tidak bisa naik ke level atasnya. Maka biasanya tujuan operasinya adalah melepaskan tambatannya, kemudian mengurangi lipomyelosilnya sehingga jumlah lemaknya secara kosmetik juga dia seperti punggung yang normal. Tentang sringomelianya biasanya saya awasi dengan MRI 6 bulan, 1 tahun, sampai dengan 2 tahun. Pada beberapa kasus sringomelianya akan hilang sendiri, Bu, ketika tambatannya sudah dilepas. Jadi memang tidak ada operasi khusus untuk sringomelia. Gitu. Jadi memang pada banyak kasus spina bifida yang disertai sringomelianya, biasanya kita awasi saja nanti dengan MRI ulang, kira-kira 6 bulan, kemudian 1 tahun lagi, kemudian 2 tahun lagi, untuk melihat progresivitas dari sringomelianya. Memang ada beberapa kasus yang sringomelianya membandel dalam tanda petik ya. Ada yang kemudian memasang selang untuk melepaskan, jadi selang itu dipasang masuk ke dalam sringomelianya, kemudian dialirkan ke rongga spinalnya, ke rongga cairan spinalnya itu sehingga dia bisa mengempesin sringomelianya. Ada yang melakukan operasi seperti itu. Cuman memang itu biasanya dilakukan apabila setelah beberapa saat dengan evaluasi MRI tidak membaik atau malah membesar progresi. Baik.
Ini sudah berapa lama Bu yang MRI yang terakhir itu dari Bu Mutiara, putranya Bu Mutiara? MRI yang terakhir 6 bulan yang lalu, Dok. 6 bulan yang lalu ya. Waktu itu masih ada, ukurannya sama masih. Ukurannya sama, cuman dibawa ke rumah sakit yang berbeda, beda lagi hasil MRI-nya, Dok, gitu. Mungkin beda dokter radiologi, beda lagi gitu. Iya, karena kadang-kadang potongannya berbeda, dia ukurannya jadi pas motongnya dia kelihatan berbeda beberapa milimeter. Iya, Ibu nanti diawasi aja, mungkin perlu MRI lagi 1 atau 2 tahun lagi, selama dia tidak ada kelainan yang mengganggu, karena siringomiyelia pada T11 sampai L5 ini biasanya gangguannya adalah lebih ke arah sensorik. Jadi dia kalau misalnya digelitik kakinya atau digelitik pahanya atau ini ada bagian-bagian yang dia seolah-olah nggak kerasa. Gitu. Jadi hanya sensorik aja, tapi motoriknya biasanya relatif normal. Cuman Dok, keluhan di anak saya yang saya perhatikan ya, di dekat torak yang ada siringomelianya itu lebih membungkuk gitu, Dok. Tulangnya lebih menongol seperti itu. Lalu gangguan BAB dan BAK-nya, cuman BAB nggak bisa sama sekali. Sama sekali tanpa saya klisma atau hukna dia nggak bisa sama sekali, nggak bisa ngerasain. Karena sebetulnya pusat kontrolnya untuk BAB dan BAK-nya itu ada di bawahnya L5. Jadi mulai S1 sampai S4, S5 itu kontrolnya di situ, bukan di antara torakal 11 sampai L5-nya. Di situ tidak ada kontrol untuk kencing sebetulnya, kencing maupun BAB. Jadi kalau saya lihat bukan karena siringomielianya, tapi memang seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan kontrol BAK-BAB-nya sudah dirusak oleh lemaknya, lipomilokelnya sendiri. Itu yang memang sudah merusak pusat kencing dan BAK-nya. Itu. Oke, baiklah, terima kasih ya Dok untuk penjelasannya. Sama-sama Ibu. Baik, semoga puas ya Bu Mutiara. Nanti kalau ada yang ditanyain boleh di per WA ya Dok. Boleh ya nanti ya Dok? Silakan, saya terbuka Ibu. Baik. Yang selanjutnya ini ini Ibu Afra, betul ya? Putranya Gafa 5 bulan. Ini mau saya bacakan atau nanya sendiri Bu? Mohon dibacakan aja Bu Ira. Baik, izin bertanya Dok. Anak saya sekarang usia 5 bulan, terlahir dengan spina bifida, myelomenginokel, dan terbuka saat lahir. Sudah operasi pada usia 2 hari karena spina bifidanya terbuka. Jadi sampai saat ini belum pernah MRI. Yang ingin saya tanyakan, apakah perlu MRI segera atau nanti saat dokternya menyarankan? Oke. Jadi ini udah dioperasi dulu gitu ya Bu? Betul Bu, sudah sempat operasi. Oke, sudah operasi tapi belum MRI Dok. Perlu MRI lagi nggak Dok? Baik, Waalaikumsalam Bu Afra. Jadi sudah betul tindakan yang dikerjakan. Jadi operasi saat usia 2 hari karena memang myelokel terbuka. Biasanya memang pada saat operasi kita yang myelokel terbuka ini kita memang tidak kerjakan MRI. MRI hanya diperlukan apabila ada indikasi yang kuat. 1, misalnya mulai muncul gangguan kencing. Atau kalau sebelumnya tidak ada ya, awalnya kencingnya normal, kemudian Dok kok sekarang anak saya jadi ngompolnya lebih sering misalnya. Atau Dok sekarang kok BAB-nya jadi lebih susah gitu. Dok ini kok gerakan kakinya jadi awalnya kan kuat Dok, jejek-jejek gitu, nendang-nendang. Tapi kok sekarang saya lihat dia mau tengkurap aja susah misalnya. Karena kan 5 bulan biasanya kan sudah mulai dia mau tengkurap merangkak gitu ya, mau ngangkat-ngangkat badan gitu. Nah, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, biasanya MRI merupakan indikasi kuat, segera harus dilakukan.
Tapi apabila pun tidak ada kelainan tersebut, biasanya memang saya sendiri pribadi menunggu antara 6 sampai 1 tahun kita awasi, usia 6 bulan sampai 1 tahun kita awasi terus kemungkinan-kemungkinan itu. Karena biasanya pada saat operasi penutupan dari spina bifidanya kita memang tidak memotong tambatannya karena kadang-kadang tidak kelihatan dengan jelas karena masih sangat kecil. Nah, biasanya baru kelihatan setelah usia beberapa bulan. Jadi kalau saran saya, monggo konsultasi dengan dokter yang merawat ibu. Nanti ibu juga bisa mengawasi kalau ada gejala-gejala atau gambaran-gambaran yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin MRI adalah indikasi yang cukup kuat untuk dilakukan. Tapi kalau Baik. tidak, nah enggak apa-apa ditunggu sampai misalnya 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu. Tapi kalau bisa ketika usia 1 tahun sebaiknya mungkin MRI karena untuk melihat pertumbuhannya dia, perkembangan atau hasil dari operasi yang sebelumnya. Mohon maaf dok, saya potong ya dok. Ya, Sebelumnya pada saat usia 0 bulan sampai saat usia 3 bulan lebih itu BAB-nya normal dok. Nah saat ini dari usia 3 bulan lebih itu sampai saat ini dia BAB-nya jadi cenderung lebih susah. nah, Terus kakinya juga karena CTFI dan hidrosefalus juga, sudah pemasangan Vivision juga, itu agak kurang sih dok, maksudnya emang pergerakannya kurang juga gitu tuh. Itu oh berarti gitu. mesti MRI segera Ya, gitu dok ya? sebaiknya saya sarankan MRI. Ya, untuk paling enggak kita tahu struktur yang di dalam itu setelah dia dilakukan tindakan operasi, apakah misalnya memerlukan tindakan operasi ulang untuk memperbaiki tambatan yang bisa terjadi pada beberapa bulan setelah operasi yang pertama. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Oke, Sehat selalu dok. sama-sama, Ya. Ibu. Ya, terima kasih Bu Afra. Lalu berikutnya dokter, ini ada Ibu Erpis. Bu Erpis mau dibacain atau mau ngomong sendiri nih? Mau nanya sendiri? Ngomong sendiri aja Ibu Ani. Ya, mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dok. Anak saya SB meninggal S1 S2. Dari pas lahir itu 1 minggu baru dioperasi. 2 minggu kemudian operasi hidrosipalus. Terus tahun 2022 itu terkena TC ya. Yang saya mau tanyakan, apakah di meninggal S1 S2 itu ada kemungkinan anakku bisa jalan atau tidak? Terus dia kalaupun bobo gitu ya, bentuknya sujud, jadi harus sujud dulu, baru aku benerin baru bisa gitu loh. Terus biasanya kalau cek kontrol itu harus berapa tahun sekali ya dok? Soalnya kan kadang kalau mau ke rumah sakit pun harus ngomong sama dokternya itu lama banget gitu. Jadi nggak dikasih nomor teleponnya gitu. Jadi harus ke dokter dulu. Itu biasanya cek kontrolnya harus berapa tahun sekali. Itu loh dok. Baik. Itu aja. Usianya 3 tahun ya. Iya nanti 4 tahun belum bisa jalan dok. Tahun ya. Oh, belum bisa sampai sekarang belum bisa jalan. Belum, dari 4 bulan udah udah terapi. Udah pasang pipisan juga. Iya, iya, jadi terakhir kompleks ya. 2021 sih udah diperiksa USG ginjalnya, alhamdulillah bagus. Bagus ya. Cuma aku belum nyoba ini sih dok, kayak misalnya kan dia masih pakai pampers, aku mau nyoba ini BAK-nya itu kan agak-agak maaf ya, agak jorok, dicongkel dulu dok. Kalau misalnya mau gitu loh dia. Jadi sekali pernah waktu itu sakit ya, jadi kayak ngebludak gitu dok. Tiba-tiba keluar banyak, jadi aku kaget ya Allah ini banyak banget gitu. Tapi kalau sakit pasti begitu dok, aku juga bingung gitu, ngebludak gitu. Jadi nggak terkendali. Tapi kalau normal itu harus
apa sih kayak kita mah dikasih cairan gitu ya kayak sabun gitu baru bisa keluar sendiri kalau enggak aku congkel gitu. Itu sampai kapan kadang suka sedih gitu ngelihatnya gitu dia. Iya itu. Jadi memang mereka yang mengalami spina bifida di tingkat sakral ya, S1, S2, S3 sampai S4 itu biasanya memang itu salah satu kelainan yang mungkin S1, S2, S3, S4 permanen ya. Jadi kelainannya memang biasanya relatif permanen. Jadi memang dia akan membutuhkan bantuan terus untuk buang air besar dan buang air kecilnya. Ada beberapa terapi kawan-kawan di rehabilitasi medik itu bisa membantu untuk dia latihan ini. Tapi sekarang masih 4 tahun ya, dia masih mungkin belum ngerti ya. Mungkin setelah 6 tahun, 7 tahun dia mulai ngerti, bisa dilatih untuk menahan kencingnya dan juga untuk mulai dia mengelola ininya, buang air besarnya. Jadi pada beberapa anak yang pernah saya rawat sampai dengan usia 7-8 tahun, 9 tahun gitu ya. Ada yang memang nanti dia ya kalau BAB memang masih membutuhkan bantuan kayak pelumas gitu. Jadi dia mesti dilumasin dulu nanti baru dia mau keluar BAB-nya. Nanti kalau dia sudah mulai gede, dia sudah mulai ngerti sehingga dia bisa mengerjakan sendiri. Biasanya memang begitu, Bu. Itu salah satu sisi yang tidak enak dari spina bifida di mana di level itu, di level sakral, level S itu. Kemudian tentang jalannya, biasanya kalau sudah mulai dini, usia dini dia sudah ada gangguan gerakan motorik, apa yang bisa kita lakukan walaupun sudah kita lakukan operasi beberapa kali pun juga biasanya harus dibantu juga dengan fisioterapi, dengan rehabilitasi. Jadi dia mesti latihan, latihan jalan, kemudian itu adalah fungsinya satu untuk menguatkan otot-ototnya, yang kedua untuk membuat jalur saraf-saraf yang baru. Jadi otot-otot latihan itu tujuannya adalah merangsang supaya saraf-sarafnya itu mendapat perintah begini. Ayo, kalau kamu yang rusak ini tidak bisa kerja, kamu cari saraf lain yang bisa mengerjakan tugasmu. Sehingga dia nanti akan merangsang saraf-sarafnya mencari teman yang masih sehat, saraf-saraf yang masih sehat, untuk membuat dia supaya dia bisa berjalan mendekati normal. Saya tidak bilang normal banget ya, tapi paling tidak dia bisa ambulasi seperti anak-anak yang biasanya dia mungkin kalaupun dia harus pelan-pelan, tapi dia bisa mandiri ke kamar mandi sendiri, dia jalan di rumah juga sendiri, dia ke sekolah juga tidak perlu bantuan alat, itu masih bisa dimungkinkan. Tentang apakah masih perlu operasi lagi, saya belum bisa menjawab ya Bu. Biasanya mereka yang sudah operasi tether ini nanti ada sekitar 15-25% dia bisa jadi tethering ulang, tambatan ulang, sehingga bisa dipastikan lagi dengan MRI ulang ketika dia sudah usia 7-9 tahun. Jadi biasanya nanti usia 7 tahun, 9 tahun dia bisa lihat MRI ulang muncul retethering, jadi tambatan ulang. Kalau itu terjadi biasanya ya memang harus dilepas lagi tetheringnya itu. Karena usia itu adalah anak-anak itu kan usia 9 tahun itu kan mulai awal dari pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi 9-15 tahun itu tingginya kan modot ya, istilahnya bertambah tingginya itu akan sangat cepat dia. Nah itu tidak boleh ada tethering, sehingga biasanya mesti kita pastikan ketika dia masuk dalam usia itu, kita mesti pastikan dia aman untuk tumbuh dengan cepat.
Mungkin itu Ibu Ervis. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau untuk yang bobonya itu sujud itu bukan nggak ada kemungkinan normal atau bagaimana? Nggak apa-apa ya dok ya? Nanti ketika dia sudah mulai besar, ini kan masih 4 tahun, ya, ketika dia sudah Jadi mulai agak ada besar, lekuk-lekuk gitu loh dok. Apa sih dia punya apanya ya? akan bisa menyesuaikan kok Bu. Oh gitu. Nah, Itu ya dok maaf dok, itu tulangnya itu agak kayak apa dok, kayak kelihatan gitu nonjol dok. gitu ya. Heeh. Itu adalah kelainan Oh, yang memang dibawa oleh spina bifida yang saya bilang kelainan vertebra, kelainan tulang belakang yang mengikuti spina bifida. ya. Makasih ya dok sebelumnya. Baik, Bu Ervis sudah ya. Iya. Lanjut ya Ibu Bapak dengan Ibu Komaria, putrinya Mila 7 tahun mau bertanya langsung Ibu, silahkan. Iya bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, yang saya mau tanyakan kan bulan kemarin anak saya kan sudah mau dioperasi dok, sudah masuk ke ruang operasi. Itu spina bifidanya tipe Lipo ya. ya. Lipo. Ya. Dengan level L5. L5. Ya, dengan ada TC dok. Iya. Ya. Pas sudah dibius dok dan mau dioperasi, ternyata oksigennya tidak bisa masuk, sebagian itu tidak ke paru-paru dok, malah ke lambung. Jadi operasinya dibatalkan dok waktu itu. Nah setelah itu dokter bedah sarafnya bilang mau diobservasi dan dilakukan endoskopi dok. Nah di endoskopi itu kan karena mereka curigai ada lubang, tapi alhamdulillah pas di endoskopi itu dok tidak ada lubang dok antara paru-paru sama lambung. Jadi solusinya dokter bedah sarafnya itu bilang nanti akan tunggu dokter kepala anestesinya dok untuk mendampingi operasinya anak saya, sehingga waktu itu saya masih dipulangkan dulu dok ke rumah, jadi tidak jadi operasi. Itu apakah dokter pernah mengalami yang begitu dok? Kejadian kayak gitu ya? Iya, saya sih terus terang belum pernah ya mengalami yang sampai oksigennya masuk ke lambung ya. Biasanya kalau ada gangguan seperti ini, salah satu penyebabnya adalah ada kebocoran di selang dari selang biusnya. Kalau kita mau mencari ininya ya, celahnya ya, di selang bius yang masuk ke dalam paru-paru, kadang-kadang kalau dia ada kebocoran di situ, dia bisa masuk ke dalam lambung. Yang kedua adalah yang saya bilang tadi, ada tracheoesophageal fistule. Jadi itu mungkin yang tadi di endoskopi dilihat apakah ada celah antara saluran nafas dengan saluran makannya ya, yang ke arah lambung dan ke arah paru-paru itu ada celah atau enggak. Kalau di situ tidak ada celah, ya alhamdulillah berarti biasanya operasinya akan lebih mudah, karena memang itu salah satu penyebab kebocoran dari oksigen yang masuk ke dalam lambung itu. Jadi biasanya memang gitu. Nanti monggo, karena saya terus terang belum pernah ya menemui yang kayak gini. Walaupun ada tracheoesophageal fistule, biasanya sudah diketahui sama dokter anestesinya. Jadi dokter anestesinya langsung bilang, ini ada fistule ya, ada celah ya, ada saluran ya. Sementara kita tutup dulu dengan selang biusnya dia. Jadi bisa Bu ditutup dengan balon dari selang biusnya itu supaya celahnya tertutup, supaya dia udaranya tidak bocor masuk ke situ. Makanya kalau mereka yang ahli, dokter anestesinya yang sudah ahli biasa melakukan tindakan pembiusan pada anak-anak seperti ini, mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, mudah-mudahan nanti di operasi yang berikutnya aman ya Bu, tidak ada lagi oksigen yang bocor ke lambung. Amin dok, makasih. Dok saya boleh tanya satu kali dok. Kalau hasil MRI itu dok berapa lama bisa dipakai ya dok? Hasil MRI biasanya tergantung dari kapan dia dikerjakan. Kalau dia masih usia
di bawah 6 bulan biasanya hanya bisa kita pakai sampai 6 bulan. Tapi kalau pada kasus ini lokal ya, bukan kasus yang lain ya. Tapi kalau misalnya dia dikerjakan di atas 2 tahun, biasanya sampai usia 3 tahun, 2 tahun pun dia masih biasanya relatif bisa digunakan. Oh, makasih dok. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Komaria. Oh, lanjut ya dok? Silakan Bu Lanjut. Ina. Oke. Ini dari Bu Indah, putrinya namanya Salma, 10 tahun. Mau bertanya langsung Bu Indah? Boleh Bu Ira, langsung ya Bu, mohon izin. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wihasto. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pertanyaannya dokter, apakah benar bahwa pertumbuhan atau pembentukan saraf itu hanya terjadi saat bayi berada di dalam kandungan, dok? Lalu apakah dengan adanya gangguan akibat spina bifida ini, saraf tersebut masih bisa diperbaiki setelah bayi lahir? Kemudian saya cukup sering mendengar mengenai terapi stem cell ya dok ya, untuk perbaikan jaringan atau organ seperti itu. Apakah bisa juga dilakukan untuk spina bifida dok? Mungkin itu saja, makasih dokter. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya jawab dulu yang untuk stem cell ya. Terus terang sampai sekarang penelitian stem cell untuk spina bifida masih belum dikembangkan. Karena banyak yang merasa bahwa stem cell untuk spina bifida hasilnya masih belum terlalu memuaskan. Dia biasanya dikembangkan terutama untuk stroke sama kelainan jantung yang sel-selnya tidak terlalu berhubungan dengan syaraf. Kayak jantung itu dia untuk memperbaiki otot-otot jantung. Jadi karena dia memperbaiki otot bukan syarafnya, sehingga dia masih mempunyai mempunyai kesempatan yang lebih baik daripada sel-sel syaraf. Walaupun sekarang penelitian ke arah pembentukan sel-sel syaraf sudah mulai banyak dilakukan, tetapi memang hasilnya masih pro kontra ya Bu, artinya plus minus ya. Ada yang hasilnya bagus, tapi ada juga yang mendapatkan hasilnya masih belum terlalu bagus. Jadi belum bisa dijadikan standar untuk tata laksana adik-adik atau anak-anak yang dengan spina bifida. Kemudian untuk syaraf itu memang dia pembentukan strukturnya terjadi mulai dia trimester 1, artinya 3 bulan pertama pada saat kehamilan. Kemudian nanti selongsong syarafnya sendiri mulai dibentuk, jadi mulai disempurnakan pada 3 bulan kedua, dan kemudian nanti akan tumbuh ukurannya membesar sesuai dengan anaknya pada trimester yang ketiga, pada janin 3 bulan ketiga pada saat sebelum lahir. Dan nanti syaraf ini tetap akan tumbuh terus sesuai dengan pertumbuhan anaknya Bu. Jadi syaraf-syaraf pada anak-anak dengan spina bifida itu sebetulnya masih bisa kita kejar untuk dirangsang sebelum dia usia 2 tahun. Jadi sebelum usia 2 tahun harus intens latihannya. Jadi latihan itu sifatnya adalah membuat supaya syaraf yang ada sekarang dia itu fungsinya dimaksimalkan. Kalau sekarang misalnya fungsinya hanya 10%, 20%, kita pacu dia supaya dia bisa sampai misalnya 70%, 80%. Memang tidak akan bertambah jumlahnya. Yang bertambah biasanya sel saraf otak. Tapi kalau sel saraf di tulang belakang biasanya tidak bertambah. Tapi fungsinya dia bisa dipacu dengan latihan-latihan itu. Ya, kalau memang dia masih di bawah 2 tahun masih bisa kita kejar. Kalau sudah di atas 12 tahun, maka peningkatannya biasanya kalau kita hitung berapa persen sih Dok, kita bisa ngejar peningkatannya kalau sudah di atas 12 tahun hanya 5% penambahannya. Kalau masih 6 tahun sampai dengan 12 tahun, kita masih punya kesempatan sekitar 20%. Terbesar kesempatan kita adalah
60% itu di usia di bawah 2 tahun itu. Sehingga itu yang kita kejar, kita pacu. Begitu Ibu. Baik dokter, terima kasih dok. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada Ferdinand dari Surabaya. Ferdinand mau nanya sendiri? Iya, thank you Oke. Tante. Pagi dok, Sama-sama. saya mau tanya ya dok. Silakan Ya. Mas Ferdinand. Terima kasih. Jadi saya sekarang umur 25 tahun dok. Nah, saya ini spina bifida tertutup, tidak pernah operasi. Nah, 7 tahun lalu, waktu saya umur 18 tahun, saya coba MRI pertama kali. Dengan tulisan kesimpulannya ini, spina bifida L5 sampai S5 dengan tether cord L5 sampai S1. Terus ada tulisannya disertai mielosel dan tak tampak meningosel, tak tampak stringomelia. Nah, kondisi saat ini saya normal, bisa beraktivitas normal, tapi saya rutin CIC kan. Nah, saya juga pakai AVO untuk berjalan jauh. Nah, pertanyaan saya itu, satu, saya itu termasuk spina bifida jenis apa ya? Karena ada tulisan mielosel. Nah, tapi apakah ini mielomeningosel atau lipomeningosel? Itu yang saya masih bingung. Kedua, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk membantu perbaikan SB saya ya dok? Mungkin tadi sebenarnya Tante Indah juga sudah sempat mention mungkin apa stem cell atau mungkin ada alternatif lainnya yang mungkin dokter tahu. Terus ketiga, apakah ada kaitan atau hubungannya spina bifida dengan autoimun psoriasis? Jadi saya ini ada psoriasis kayak semacam ketombe gitu. Saya bukan ketombe ya, jadi autoimun yang nyerang kulit. Nah ini punya saya ringan sih, cuma saya mau tahu apakah mungkin ada hubungannya. Karena kan beberapa teman-teman yang spina bifida ada punya hubungan alergi latex. Nah, apakah mungkin ada juga kecenderungan ke psoriasis autoimun itu? Makasih dok. Oke, terima kasih Mas Ferdinand. Jadi kalau saya lihat dari hasil bacaan MRI-nya, kemungkinan memang jenis spina bifida tertutup ya. Mielosil itu bukan mielomeningosil. Mielomeningosil itu adalah yang terbuka ya. Jadi ini yang Mas Ferdinand sepertinya yang tertutup ya. Cuman memang dia tidak ada benjolan ya Mas Ferdinand ya di punggungnya. Saya ada benjolan. Oh ada benjolannya ya. Iya. Jadi kemungkinan memang benjolannya disebabkan oleh cairan. Jadi bukan oleh lemak karena di sini tidak ada tulisannya lipo ya. Ada tulisannya. Oh iya, di sini ada tulisan lipo, betul. Jadi biasanya disebabkan oleh cairan spinalnya sendiri. Dan juga tidak ada syringomyelia. Kondisinya sekarang kan sudah 25 tahun ya. Jadi ini tadi yang saya bilang bahwa yang di pertanyaan pertama tadi ya, apakah semua spina bifida itu harus dioperasi? Nah ini contohnya Mas Ferdinand ini sebetulnya kalaupun dioperasi juga belum tentu akan memberikan perbaikan terhadap spina bifidanya. Artinya karena sudah melewati masa tumbuhnya, sudah di atas 21 tahun, dan aktivitas normal walaupun menggunakan AVO, tapi artinya bahwa Mas Ferdinand ini sudah tahu bahwa saya harus ngapain dengan badan saya. Normalnya badan saya ya seperti ini sudah gitu. Apakah ada yang bisa dilakukan dengan stem cell? Sampai sekarang masih belum ya Mas. Tadi saya sudah jawab di Bu Indah. Kemudian psoriasisnya apakah ada hubungannya? Bisa iya, bisa enggak. Karena saya sendiri juga pernah mendapati mereka yang terutama alergi bahan makanan tertentu atau bahan-bahan tertentu. Jadi ada mereka memang mereka yang punya spina bifida itu risiko alerginya memang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak spina bifida. Nah, apakah ini ada kaitannya? Bisa iya, bisa suatu kelainan yang berdiri sendiri. Psoriasisnya ini. Kalau latex, ya latex biasanya bahan itu sudah confirm bahwa dia memang ada hubungan. Alergi-alergi tertentu makanan juga sudah confirm dia ada hubungan memang dengan beberapa jenis spina bifida. Tapi yang untuk psoriasis dan autoimun saya belum bisa memastikan hubungan pastinya. Kalaupun memang ada hubungan ya
ya Mas Ferdinand karena sudah tahu, sudah memiliki ini, biasanya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Oke. Dok, berarti tadi saya mau nanya yang pertama itu, berarti kalau myelomeningocele itu terbuka ya? Terbuka, betul. Oh, berarti punya saya ini namanya myelocele. Myelokel itu jadi spina bifida yang dia biasanya isinya adalah air. Ini apa namanya? Jadi kayak kantong air. Gitu. Oke. Berarti bukan okulta juga ya? Karena yang nggak tadi. Okulta. Keluarganya okulta. Karena kan tertutup tahu, kan? minimal kan Mas Ferdinand anunya. Tapi saya tuh pengaruh juga ke BAK, BAB. Cuma memang okulta ya. Karena kan ada TC-nya yang menyebabkan kelainan kan TC-nya ini. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you, dokter. Sebentar dok, saya boleh memperunting mungkin sedikit. Jadi tetap skor itu juga bisa berpengaruh pada kemampuan BAB dan BAK-nya dok? Justru itu penyebab utama salah satu penyebab dari kelainan BAK BAB itu tetap skor itu, Bu. Oh begitu ya. Ya, karena seperti gini, kalau jari kita ditali dengan tali ya, kemudian ditambahkan ke misalnya ke paku di tembok gitu ya, kemudian kita jalan, kita tarik gitu ya, jalan sampai itu talinya sampai tegang gitu, kan yang nyeri kan ujung jarinya ya. Iya. Bukan lengan kita, bukan badan kita. Nah, begitu juga dengan tether cord. Tether cord itu tertambat di sakrum, di S1, di ujungnya S5. Oke. Ketika dia makin tinggi, itu diibaratkan orang yang akan berjalan menjauh dari paku itu, tapi dia tidak bisa ini ujung jarinya ini tidak bisa lepas dari paku itu, sehingga dia akan makin ketarik, makin nyeri. Nah, S1 sampai S5 itu adalah pusat kontrol BAK dan BAB. Sehingga dia yang terbeban paling berat ketika terjadi tether cord dan ketika anak itu tumbuh makin tinggi. Baik. Itu makanya kenapa kelainan utama pada spina bifida yang paling kelihatan selalu kelainan BAK dan kelainan BAB, karena memang kontrol yang terluka oleh tether cord itu adalah itu pusat kontrol kencing dan BAB. Oke, berarti walaupun spina bifidanya tidak di daerah sakrum atau tidak di level S juga bisa ya dok ya? Nah, kalau ada TC, ada tether cord, misalnya spina bifidanya di level torak, misalnya di tengah, kemudian tapi dia tetap ada tether cord, bisa terjadi dia dua kelainan, karena di toraks itu adalah terutama untuk pergerakan kaki. Iya. Itu. Jadi bisa tetap terjadi. Baik. Oke, saya kasih yang lain dulu. Ada yang mau ditanya tadi sebenarnya, tapi nanti dulu deh. Oke, lanjut ya Bu Puput ya. Bu Puput. Mau nanya sendiri atau dibacain Bu Puput? Matur nuwun, Dok. Bu Puput. Tolong dibacakan aja Bu, saya lagi di jalan. Maaf ya. Baik. Assalamualaikum Dok. Anak saya perempuan umur 11 tahun, dari bayi umur 9 bulan sudah operasi benjolannya. Ada gangguan BAK dan BAB. Dari kecil baru tahu ada TC, di umur 9 tahun langsung dioperasi. Tapi setelah operasi pandemi COVID, jadi sampai sekarang belum terapi sama sekali. Apakah pasca pandemi sekarang saya bisa melakukan terapi untuk BAK dan BAB-nya, Dok? Gitu tanyanya itu, Dok. Monggo. Baik, bisa. Saya bilang bisa ya, Bu ya. Jadi karena dia kan sudah gede, sudah 11 tahun. Nanti dia bisa dilatih. Jadi oleh rehab medik mereka punya metode tertentu untuk merangsang syaraf-syaraf di kontrol kencing maupun BAB BAK-nya itu supaya dia bisa mengendalikan BAB dan BAK-nya. Nanti bisa dilatih karena dia sudah gede. Kemudian ini yang saya agak unik,
kenapa kok dia baru tahu ada TC di usia 9 tahun padahal dia sudah dioperasi benjolannya usia 9 bulan. Iya. Apakah sebelumnya enggak di MRI dulu ya, Bu ya? Kebetulan belum sih Pak waktu itu karena apa ya? Pengetahuan kita kurang kali ya Pak ya. Jadi waktu ke dokter Samsul waktu itu disaranin sama Bu Ira kalau nggak salah tuh. Ya baru kita tuh ke dokter Samsul itu baru disarankan untuk MRI. Seperti itu sih dok. Oh, waktu 9 bulan bukan dengan dokter Samsul? Bukan, waktu itu di mana ya? Waktu itu di kalau nggak salah di Taman Puring itu. Belum yang langsung ngarah ke SD gitu. Kita belum ada pengetahuan sama sekali lah dok. Kita awam banget. Oh iya, baik, bisa dimaklumi. Dia sebetulnya sudah agak terlambat ya ketahuan TC-nya karena biasanya kalau kita ada benjolan gini biasanya tindakan pertamanya adalah MRI dulu untuk memastikan ada TC atau enggak, sehingga ketika kita membuang benjolannya dan melepas TC-nya itu sudah 1 kali operasi itu. Tapi ya apa-apa sudah terjadi. Tapi yang penting nanti putrinya karena dia sudah 11 tahun dia nanti biasanya mestinya bisa untuk kita latih BAB-nya. Ya, siap Pak. Siap dok. Terima kasih dok infonya. Ya, makasih Bu Puput. Oke, lanjut ya dokter G. Sebentar. Baik, saya lanjut ke ini Ibu Nita. Ya, putri atau putra nih ya, Faiza Al-Yazani. Oke, monggo Bu, silahkan kalau mau bertanya langsung. Siang dok, jadi anak saya SB tipe lipo L5S5, terus ada TC dan sirongomelia level T5, dan anak saya juga atresia ani. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan anak SB dan atresia ani ini lebih baik dengan stoma permanen atau bisa dibuatkan anus? Karena tadi kan kalau dari dokter bedahnya malah tidak bisa menahan buang air besarnya, tidak bisa menahan. Menurut dokter mana yang lebih baik? Apakah dengan resiko-resiko yang mungkin muncul gitu dok? Ya, baik Bu Nita. Jadi memang ini adalah simalakama ya, anak-anak dengan SB dan atresia ani itu kadang-kadang merupakan simalakama. Pada kawan-kawan bedah anak, biasanya dokter bedah anak, itu mereka memang ketika tahu bahwa dia ada spina bifida dan atresia ani, mereka lebih menyarankan untuk menggunakan stoma permanen. Karena satu, stoma permanen itu kan nggak di bawah ya, dia di perut, sehingga dia pakai kantong gitu, dan menempelkan kantongnya lebih mudah di atas daripada kalau dia mesti ditaruh di bawah, dibikinkan anus buatan. Karena kalau anus buatan kan sulit ya nempelin kantong itu, sehingga dia kalaupun pakai pampers juga lebih tidak enak karena perawatannya lebih sulit memang. Sehingga kawan-kawan dari bedah anak biasanya kalau saya tanya mereka lebih menyarankan menggunakan stoma permanen. Tapi ada beberapa yang memang juga mereka bilang, tidak apa-apa kita buatkan anus supaya dia keluar melalui jalur yang seharusnya. Jadi dia keluar dari anus, walaupun memang ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa menahan BAB-nya itu, sehingga ya tetap dia harus pakai pampers setiap kali, mesti dicek pampersnya, mesti sering ganti untuk supaya dia tidak terjadi ruam di pantatnya atau di sekitar kemaluannya. Jadi memang masing-masing ada plus minusnya Ibu. Kalau saya sih karena dia masih 15 bulan ya, monggo nanti misalnya dokter bedah anaknya menyarankan untuk menggunakan stoma permanen, tidak apa-apa, karena itu juga perawatannya dalam tanda petik sebetulnya lebih mudah. Jadi dia bikin kayak saluran di situ. Begitu juga dengan kencing, kadang-kadang ada dari urologi itu karena dia sulit
pada beberapa kasus anak-anak yang cewek terutama ya, bukan cowok, untuk CIC, untuk mengerjakan intermittent kateterisasi untuk membuang kencingnya itu susah, sehingga dia dibuatkan lubang di perut. Ada lubang kecil gitu yang nyambung dengan kandung kemihnya, sehingga dia kalau masukkan selang, dia tidak perlu susah-susah harus pakai kaca, nengok kemaluannya, tapi cukup nurunin celana dalamnya sedikit, di dekat pusar itu, antara pusar dengan kemaluan itu ada lubang kecil, dia tinggal masukin selang di situ, buang kencingnya, habis itu dilepas lagi, aman, tidak ada risiko infeksinya juga kecil, dia lebih gampang mengelolanya gitu, dan kok tertutup baju, jadi tidak kelihatan. Jadi memang ada beberapa plus minus untuk pilihan ini memang. Tapi memang saya bilang tergantung dokter bedah anaknya. Ada dokter bedah anak yang ngotot, dia ini mesti lewat bawah Bu, harus lewat dibuatkan anus buatan gitu. Jadi ada yang memang ngotot kayak gitu. Tapi monggo disesuaikan dengan kemampuannya si anak dan Kelompok lintang ke bawah di Bogor. Ketika dia harus mengelola ruang air besarnya. Baik, Baik. terima kasih Dok. Oke, sama-sama Ibu. Ya, mungkin harus konsul lebih lanjut ya Dok ya, Ya, untuk lebih bagus ya. Ya, untuk baik. lebih bagus, mungkin kan kontrol kan tetap dia harus kontrol tim ke dokter bedah anaknya. Baik, baik. Oke, lanjut ya Pak. Pak dokternya semoga tidak lelah ini. Masih ada beberapa. Tidak ada masalah Bu. Ayo, lanjut. Bunda Airlangga ini. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Anggun, bunda dari pasien dokter nih. Nah ini pasiennya dokter nih, di Dokter Sutomo katanya. Dokter, terima kasih sudah membantu operasi Vivisian Airlangga di usia 3 tahun dan berhasil. Dokter, pertanyaan kami, untuk Vivisian ini apakah perlu rutin MRI atau untuk mengontrolnya? Atau Vivisian ini bisa bertahan seumur hidup, begitu dok? Baik. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bunda Airlangga. Jadi untuk Vivisian itu biasanya selama dia tidak ada gangguan, kita tidak utik-utik Bu. Dan MRI hanya dilakukan sesuai dengan indikasi. Artinya kalau ada gangguan Vivisian biasanya kita tidak kerjakan MRI tapi CT scan yang lebih cepat. Karena CT scan itu lebih gampang, lebih cepat. Bisa tahu kelainannya apakah Vivisiannya berfungsi atau tidak. MRI kan butuh waktu agak lama, 30 menit untuk pengerjaannya, tapi kalau CT scan cukup 5 menit sudah selesai, sudah ada hasilnya. Jadi biasanya MRI bukan merupakan pilihan utama untuk mengetahui fungsi Vivisian. Apakah bisa bertahan seumur hidup? Bisa Bu. Banyak anak-anak yang saya pasang Vivisian sampai sekarang ya tidak pernah saya ganti siannya. Dia bertahan terus sampai kuliah, bahkan dia ikut training di training center badminton karena dia memang olahragawan ya, senang olahraga, maksud saya dia sama bapak ibunya dimasukkan di training, sekarang usianya 17 tahun, SMA kelas 3. Itu ya aman-aman saja, nggak ada masalah dia berlatih badminton sama seperti teman-temannya yang normal gitu. Jadi tidak ada masalah kok Ibu. Dan tidak ada pantangan untuk aktivitas. Artinya bahwa selama bukan aktivitas kontak fisik ya, mungkin kalau aktivitas kontak fisik seperti karate yang berat itu mungkin ya harus hati-hati. Tapi kalau olahraga seperti renang, bulu tangkis, kemudian olahraga yang lain yang senam itu yang tidak kontak fisik ya, insya Allah relatif aman. Oke, baik. Sudah puas ya Ibu? Ya baik, terima kasih dok, penjelasannya cukup membantu karena kalau dari pertanyaan terkait spina bifida tadi dari teman-teman yang lain, dari orang tua yang lain sudah cukup mewakili dan menambah pengetahuan kami khususnya. Ini anaknya dok.
Oh ya. Halo, Dek. Ya, terima Iya. kasih dokter, terima kasih Bu Sama-sama. Ira. Sama-sama Ibu. Ya, sama-sama. Baik, lanjut ya, Dok. Oke, silakan. Dari Ibu Rifdatun Nabihah, Ibu mau dibacakan atau mau tanya langsung, Bu? Baik, saya bacakan ya, Bu. Atau gimana, Bu? Saya izin bertanya langsung saja ya. Oh, baik, silakan. Monggo, monggo. Baik, selamat siang dokter. Saya Rifdah, usia 17 tahun. Saya dulu waktu usia 7 tahun pernah operasi juga di Sutomo. Jadi saya spina bifida. Seingat saya itu myomeningokel. Lalu saya juga inkontinensia urin, BAB juga. Sehari-harinya menggunakan Pampers. Terus kalau BAB itu juga sama seperti mungkin spina bifida yang lain, ada tadi beberapa tanda-tanda juga yang ngomong kalau misalkan dicongkel gitu kan. Sama saya juga seperti itu. Lalu saya juga ini jadi kaki kanan dan kaki kiri saya itu tidak sama antara panjangnya. Cuman sehari-harinya itu nggak menggunakan Alvo. Dulu sempat disuruh untuk menggunakan Alvo, tapi hanya berjalan 1 bulanan saja. Lalu saya tidak menggunakan Alvo lagi. Pertanyaan saya dokter, apakah di usia yang 17 tahun ini saya harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lagi atau bagaimana? Karena ketika saya mengajak orang tua saya untuk kembali ke dokter gitu, orang tua saya itu mungkin karena sudah lelah gitu loh. Jadi lebih memilih ke rata-rata memilih ke alternatif dan lain sebagainya. Seperti itu dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Jadi memang apa namanya spina bifida itu dalam tanda petik ya kelainan seumur hidup, artinya bahwa mungkin ada beberapa sequelae atau beberapa cacat sisa yang memang harus ditanggung oleh mereka yang memiliki spina bifida. Tapi ya tidak apa-apa, itu kan sudah anugerah yang memang dititipkan. Mbak Rifda termasuk yang mampu menerima. Tentang inkontinensia urin dan BAB-nya mungkin tadi sudah saya jelaskan, kita banyak diskusi ya panjang lebar. Saya jawab langsung yang untuk ini aja ya, apakah harus ke dokter lagi atau bagaimana. Untuk kontrol ke dokter sebetulnya memang kalau karena Mbak Rifda sudah usia 17 tahun ya, itu opsional aja, dalam tanda petik. Opsional itu artinya bahwa paling enggak ini untuk mengetahui karena ada gangguan kencing ya. Mbak Rifda, boleh saya tahu pakai CIC sendiri? Untuk saat ini nggak pakai CIC sih dok, jadi cuma pakai Pampers aja. Jadi kalau semisal mau mengeluarkan urinnya, biasanya saya menekan kandung kemih biar pipisnya itu keluar gitu. Keluar ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena saya mengeluarkan pipisnya kurang tuntas gitu ya, jadi ini suka nyeri gitu perut bagian bawahnya gitu. Nah itu yang perlu kita ini kan, karena gini. Salah satu risiko dari gangguan kencing itu adalah yang seperti saya bilang tadi ya, ada air seni yang balik lagi ke atas ke ginjal. Yang kedua, kalau dia tidak tuntas, tidak bersih, istilahnya tidak habis air kencingnya yang di kandung kemih, ketika dia ada sisa, dia akan berisiko untuk muncul terjadinya infeksi saluran kemih. Dan infeksi saluran kemih ini memang lama-lama bisa menimbulkan gangguan juga pada ginjalnya, infeksi pada ginjal. Itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh Mbak Rifda. Jadi coba kalau memang sekarang rasanya kok ada sesuatu yang berbeda, mungkin siapa tahu mau mencoba untuk CIC. Mungkin kalau belum pernah, coba datang ke dokter urologi atau ke dokter ahli ginjal untuk diajari caranya CIC. Jadi supaya supaya pipisnya tuntas, karena CIC itu kan paling cuma 4 jam sekali ya, 4 jam 5 jam sekali. Kalau dia sudah penuh, dia dikeluarin tuntas, selesai, habis, nanti baru 4-5 jam lagi CIC. Itu
sebetulnya cara yang lebih efektif untuk menghindari komplikasi dari gangguan PAK-nya. Baik. Sudah, Dek? Mungkin sudah, Tante. Terima kasih, Dokter. Ya. Oke, kita agak ngebut sedikit ya sebelum ini masih banyak banget ini soalnya. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Irna. Sebentar, ini saya bahasanya terus terang baru dengar ini. Sebentar. Anaknya ini CRS, caudal regression syndrome. Saya nggak tahu nih, Dok. Baru saya terus terang dengarnya. Terus katanya ini dia punya pertanyaan, lututnya anaknya ini nggak bisa lurus. Apakah ada hubungannya dengan SB-nya? Harus operasi dulu atau bagaimana? Jadi ini sepertinya belum operasi nih, Dok. Belum operasi, kakinya kecil, pendek, lututnya nggak bisa lurus, kaki jarang gerak, cuma bisa ngangkat saja. Nah, ini ada hubungannya dengan SB-nya atau tidak gitu, Dok? Tadi apa caudal apa, Dok? Caudal regression syndrome ya, Dok. Caudal. Ya. Jadi kalau saya lihat caudal regression syndrome itu adalah gangguan akibat pertumbuhan dari salah satu atau beberapa dari alat gerak. Jadi bisa terjadi pada 2 kaki atau 1 kaki. Nah, rupanya terjadi pada 1 kaki atau 2 kaki ini ya. Nah, ini nggak dibilang ini. Biasanya memang bilateral 2 kaki, jadi kakinya lebih pendek daripada anak-anak yang normal. Kemudian dia lututnya memang cenderung nekuk karena dia ada gangguan persendian. Dan karena ada gangguan persendian tersebut, otot-ototnya juga tidak bisa berfungsi dengan optimal. Sehingga kadang-kadang dia hanya bisa ngangkat karena dia menggunakan otot-otot yang tersambung dengan otot panggul. Jadi sebetulnya yang ngangkat kakinya itu adalah otot panggul. Tapi kakinya sendiri memang tidak bisa gerak. Ya ini memang salah satu kelainan kongenital yang bisa terjadi bersama dengan spina bifida yang saya bilang tadi, ada gangguan limb tadi ya, gangguan gerak. Kelumpuhan ya, seperti gitu ya, Dok. Baik. Nah, ini mesti dioperasi SB-nya dulu atau bagaimana? Ini pertanyaannya mamahnya nih mungkin begitu ya. Ini mungkin SB-nya belum dikerjakan apa-apa, jadi ini mau ditanya mungkin begini ya, kalau operasi SB apakah membaik atau tidak kondisi kakinya? Mungkin seperti itu ya, Bapak. Dok. Kalau saya bilang tidak. Jadi SB-nya tidak memperbaiki CRS-nya, karena CRS itu adalah gangguan bentuk sudah. Jadi, deformitis ya, Dok? Deformitis, jadi gangguan pembentukan pada saat di dalam janin. Oke. Baik. Tapi SB-nya tetap harus dikerjakan atau tidak, Dok? SB-nya kalau umur ini kan nggak tahu ya, saya umurnya berapa ya. Tapi kalau mungkin umurnya masih bayi pun BAK-BAB-nya bagaimana juga ini kan juga saya kurang tahu. Tapi kalau memang belum ada gangguan BAK-BAB, pastikan dulu bahwa dia tidak ada TC, ada TC atau tidak. Kalau ada TC sebaiknya segera dioperasi untuk menghindari gangguan BAK-nya. Ya, baik. Baik. Oke, Ibu Arni nanti mungkin kalau ada yang kurang, saya nggak tahu ini tadi titip soalnya pertanyaannya mungkin sinyal. Oke, semoga cukup menjawab ya Bu Arni. Saya akan lanjut ke Wardah. Ini adik Wardah nanya, mau nanya langsung Wardah? Boleh Tante nanya langsung. Yuk, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Dokter, saya spina bifida dewasa. Pak Dokter, sekarang usia saya 32 tahun. Ya. Saya pernah dioperasi oleh Profesor Dr. Patmo Sanjojo saat usia 1 bulan. Qadarullah, tapi saya baru mengetahui kalau saya ini spina bifida saat 3 bulan yang lalu. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya tahu kalau saya ini spina bifida. Karena qadarullah lagi orang tua mungkin pada saat itu kurang pengetahuan, kurang tahu gitu. Jadi memang baru tahunya sekarang. Dan 3 bulan yang lalu saya sudah melakukan MRI. Mungkin di sini saya bisa bacakan sedikit kesan MRI saya. Saya spina bifida dengan tipe lipomyosil L1 sampai S5. Dan ada TC Pak Dokter. Saya nggak tahu dulu dokter yang dulu operasi TC saya kah atau bagaimana, saya kurang tahu. Ada hambatan total aliran ICS. Dan
dan beberapa kesan MRI lainnya, tapi mungkin yang saya poinkan di sini itu Pak Dokter yang saya mau tanya, apakah dengan usia saya sekarang 32 tahun ini adalah hal yang terbaik untuk saya melakukan operasi untuk TC-nya? Nah, jadi gini Ibu, tindakan operasi itu tergantung dari harapan Bu Wardah. Ibu ada keluhan tertentu yang Ibu harapkan ingin diperbaiki atau enggak dengan operasi, dan apakah operasi kira-kira dapat memperbaiki atau enggak. Nah, sekarang Ibu Wardah memiliki harapan apa dengan operasi itu? Kalau saya sekarang pribadi berharapnya mungkin bisa lebih baik, Pak Dokter, karena sebelumnya saya bisa jalan tanpa bantuan alat apapun sampai usia 17 tahun. Setelah itu saya menggunakan 2 tongkat sampai saat ini. Yang jadi permasalahan sekarang, saya sudah tidak kuat berdiri walaupun pakai tongkat, Pak Dokter. Mau jatuh terus. Jadi yang saya harapkan mungkin dari operasi TC ini bisa mungkin lebih lama bisa dapat menompang tubuh saya gitu, biar bisa tetap pakai tongkat aja gitu. Saya soalnya masih belum siap rasanya kalau untuk pakai kursi roda gitu. Iya, baik. Bisa Ibu bisa diikhtiarkan untuk untuk membantu Ibu, karena sepertinya kan ini progresif ya, mulai 17 tahun masih bisa jalan normal, kemudian makin lama kok makin menurun kemampuan berjalannya sampai usia 32 tahun gitu ya. Enggak apa-apa, nanti misalnya ingin dilakukan tindakan operasi bisa diikhtiarkan, nanti sejauh mana, walaupun setelah operasi tetap harus dilakukan namanya fisioterapi atau rehabilitasi, karena saraf-saraf itu juga memerlukan perbaikan. Artinya dia setelah kita lakukan tindakan operasi, dia tidak langsung tiba-tiba bisa berfungsi dengan baik, tapi dia mesti dirangsang, dilatih untuk untuk menjalankan fungsinya lagi, istilahnya gitu. Nah, Bapak nanti setelah tether cord-nya kita lepas, kemudian lipomyelokelnya mungkin bisa kita mungkin sudah pernah dibuang ya lipomyelokelnya dulu sama Prof. Fatmo ya. Jadi tinggal itu dia Pak Dokter, sepertinya saya bingung, sepertinya antara dibuang sama enggak, karena kalau saya lihat bekas luka operasi yang dulu itu seperti operasinya mungkin kayak Pak Dokter bilang di awal, mungkin kosmetik, dia mungkin dirapikan karena dulu di benjolannya itu ada benjolan kecil lagi seperti ekor tikus seperti itu yang hilang. Tapi nggak ada bekas luka yang besar, itu nggak ada bekas luka operasi besar, nggak ada. Ya baik, mungkin hanya menghilangkan itunya ya tether cord-nya, tapi tidak dibuang ya waktu itu ya. Oke, nggak apa-apa. Dalam tanda petik bahwa kita masih bisa kerjakan rilis tether cord-nya, artinya tether cord-nya bisa diikhtiarkan untuk dipotong supaya ada kemungkinan saraf-saraf yang progresif menurun itu bisa kita stop, artinya supaya dia tidak makin menurun fungsinya. Baik. Baik Pak Dokter. Terima kasih. Ya, oke Wardah. Jadi konsul lanjut ya Wardah ya, kalau memang pengen memperbaiki posisinya. Oke, sekarang Ibu Cindy, siang Dok, izin bertanya, putri saya 5 bulan 24 hari, hasil MRI-nya SB occulta, spinal dysraphism ya, pada median sakral, crash, S2, S3, dorsal dermal sinus, S2, S3, sampai L5. Dan tether cord setinggi vertebra, torak 12 sampai L3 yang saya ingin tanyakan, apakah perlu segera dioperasi? Begitu Dok, anaknya sehat, tanpa gejala. Iya, langsung aja Ibu ya, saya jawab. Sebaiknya memang segera dilakukan operasi, karena tether cord ini sangat merusak. Dan saya lihat di sini tidak ada tulisan dia lipo ya, jadi harapannya biasanya lebih bagus mereka yang tidak memiliki lipomyelokel. Ya, lipomyelokel. Oke. Jadi harus segera operasi ya Dok ya? Iya. Baik. Oke. Bu Cindy. Kok ini kan sebentar lagi udah 6 bulan. Ya, betul. Optimal dan untuk pembiusan dan operasi. Baik. Ya, oke. Ibu Cindy semoga bisa dikonsulkan lebih lanjut dengan dokter yang bersangkutan.
Lalu ini ada Baitut, Ibu Baitut dengan anak Erlangga. Anaknya ini spina bifidanya level 3 sampai level 5, TC dioperasi. TC sudah dioperasi usia 40 hari pada tanggal 22 Februari. Oke. Berarti sudah 3 tahun yang lalu. Selesai operasi hanya engkel kaki kiri lemah, dan kemarin tanggal 8 operasi yang kedua. Selesai operasi yang kedua, kaki kiri mulai dari pangkal paha sampai ke bawah lemah. Hasil MRI terakhir sebelum operasi TC T9 sampai T12 dan SB L2 sampai S2. Sekarang kira-kira saya harus gimana? Ya, karena ternyata operasi kedua malah ada tungkainya ya, Dok ya, dari pangkal paha. Kaki kirinya dari pangkal paha sampai bawah itu lemah. Yang tadinya tidak apa-apa begitu mungkin ya. Tadinya ya lemah dari ankle-nya saja. Oke. Gimana, Dok? Ini usia 40 hari untuk operasi TC ya. Operasi pertama. Kiri. Kemarin operasi yang kedua, selesai operasi yang kedua kiri mulai dari lemah. Iya. Hasil MRI terakhir. Ini MRI setelah operasi, sebelum operasi. Iya, hasil MRI terakhir sebelum operasi. Jadi sebelum operasi yang kedua ini ya berarti ya. Ya. Tapi waktu sebelum operasi apakah memang sudah ada kelemahan tungkai yang kiri ya? Dibilangnya hanya ankle-nya ini, Dok. Hanya ankle kiri yang lemah. Apakah flat foot atau gimana ya, Dok? Maksudnya ini ya, saya juga. Enggak, maksud saya gini, kan waktu selesai operasi yang 2019 ankle kirinya lemah. Nah, kemudian ada kan kok dilakukan tindakan operasi lagi kan berarti ada sesuatu. Yang menyebabkan dokternya melakukan tindakan operasi lagi dengan hasil MRI yang TC T9 ini kan gitu. Iya, betul. Ini kalau lihat maaf ya, Dok, tak potong. Ini kalau lihat SB-nya tadinya lumbal 3 sampai 5, tapi setelah operasi kok jadi lumbal 2 sampai sakrum 2 ya, Dok? Nah, itu makanya. Jadi apakah ini yang kan agak SB-nya kan tidak bertambah. Iya, SB-nya nggak tambah kan ya, Dok? Nggak akan nambah ya, Dok? Jadi posisinya pada saat lahir seperti itu ya akan terus seperti itu gitu ya, Dok? Itu. Nah, ini yang makanya saya juga agak sulit menjawabnya karena saya ini tadi berusaha mencerna hasil ini tadi agak unik. Tapi paling betul. Jadi memang risiko retethering itu bisa terjadi pada 15-25%. Jadi walaupun sudah dikerjakan TC-nya sudah dipotong, sudah dilepas nih, suatu saat dia akan terjadi TC lagi memang. Jadi, sekitar 15-25% tersebut. Biasanya kalau terjadi begitu, memang kita kerjakan operasi yang kedua, kita lakukan re-release tether cord. Tether cord, ya. Jadi kita potong lagi TC-nya supaya dia tidak mengalami gangguan. Tapi kenapa kok dia muncul selesai operasi muncul gangguan SB baru? Nah, ini saya yang terus terang kurang memahami. Mohon maaf saya bisa menjawab dengan memuaskan yang untuk pertanyaan ini. Iya. Oke, mungkin Ibu Baitut bisa nanti WA dengan salah satu dari kami, boleh nanti diperjelas lagi supaya mungkin saya bisa teruskan ke dokter gitu nggih, Dok? Kalau 1-2 boleh nggih? Silakan. Baik, nggih, matur nuwun. Oke, baik. Saya lanjut. Ayu mau langsung nanya atau enggak? Boleh. Ayo, silakan. Ya, izin Dok, mau nanya nih Dok, kan saya usia 35 ya Dok ya. Nah, mau tanya itu kalau ketika dewasa itu apakah SB itu berpengaruh untuk komplikasi syaraf lainnya ya Dok, kayak vertigo atau penyakit yang lain gitu. Karena belakangan ini nih saya sering banget vertigo, dulu nggak pernah, jadi dulu tuh sama sekali nggak pernah vertigo, tapi sejak saya melahirkan anak kedua ini jadi semakin sering, seperti sebulan sekali lah minimal vertigo, dan ketika vertigo itu terasa nyeri banget di SB-nya, terasa tegang dan nyeri gitu. Awalnya saya pikir kecapean karena ini ngurus anak gitu kan, tapi kok makin sering gitu. Nah, apakah itu karena SB-nya Dok, dan harus gimana ya untuk mengatasinya? Terima kasih Dok. Iya, terima kasih Bu Ayu. Sudah pernah MRI kepala Bu Ayu? Belum Dok.
Belum ya. Mungkin saran saya sih coba MRI kepala, karena memang SB itu kan salah satu komplikasinya kan Chiari malformation, malformasi Chiari itu. Malformasi Chiari itu ada sebagian dari otak kecil yang turun ke bawah. Nah, ketika ibu mungkin waktu melahirkan mengejan dan ini, dia bisa memperberat Chiari-nya. Nah, otak kecil itu salah satu fungsinya adalah sebagai keseimbangan. Nah, vertigo itu adalah gangguan keseimbangan, biasanya memang terutama di telinga dalam ya, tapi itu memang ada hubungannya dengan bagian dari otak kecil. Kalau saran saya sih, kalau ingin tahu, coba deh mungkin MRI kepala untuk memastikan, kalaupun memang normal tidak ada masalah, kemungkinan ya bukan karena Chiari-nya atau SB-nya. Mungkin hanya karena mungkin ya. ada pembuluh darah yang ke arah alat keseimbangan yang di belakang telinga itu yang mengalami gangguan. Tapi ya sering banget ya, berarti termasuk kalau 1 bulan sekali. Baru belakangan inilah kurang lebih ya 4 sampai 5 bulan belakangan ini tuh 1 bulan sekali lah. Biasanya muncul pada saat menstruasi atau sebelum mens atau setelah, enggak teratur ya, maksudnya awalnya kan hormonal ya? Nggak teratur, jadi enggak iya, bukan hormonal. Biasanya memang nggak pernah dok, saya nggak pernah ngalamin pingsan seumur hidup ya, saya tidak pernah merasakan pingsan atau sakit kepala yang berlebih. Nah ini baru ketika anak kedua ini kok agak aneh gitu, makanya kenapa gitu rasanya ya, kayak sampai nggak bisa kalau buat ya. Merem itu kayak naik yang putaran TK itu dok. Iya, sampai nggak harus kayak pegangan kenceng gitu karena sakit banget, dan di sininya di SB-nya kerasa nyeri banget. Kayak nyeri. Iya, mungkin MRI ya dok ya. Baik mungkin dok. MRI lebih baik untuk mengetahui. Iya, baik dok, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, kasih Ayu. Bu Vici mau nanya langsung atau bagaimana? Ya Bu Ira, saya boleh tanya langsung. Oke. Agak cepat ya Bu waktunya. Iya. Tinggal 2 lagi saya tutup pertanyaannya. Oke, monggo. Ya, selamat pagi Dok. Salam kenal, saya Vicky dari Medan. Putri saya sekarang usia 3 tahun, sebelumnya usia 8 bulan sudah operasi, dia tipe lipomyelonmeningocele L3 sampai L5 dan sebagian sakrum serta disertai TC, sudah dioperasi usia 8 bulan TC dan SB-nya. Nah, saat ini sih anak saya sudah rutin fisioterapi, jadi untuk masalah kaki bisa berjalan, tapi memang telapak kaki kirinya itu selalu masuk ke dalam kalau dia berdiri ataupun berjalan gitu dok, makanya dikasih koreksi. Untuk BAB juga ada masalah, susah gitu kalau tidak dibantu obat ataupun yogurt atau pepaya atau apapun gitu, harus dibantu dulu dok, baru dia bisa itu BAB. Nah sama BAK saya sih karena anak saya masih pakai Pampers, jadi saya kurang tahu tuh ada masalah atau tidak, tapi sejauh ini saya lihat Pampersnya itu kalaupun nggak pakai Pampers, pipisnya itu nggak putus-putus, lancar gitu sama jernih gitu, nggak butek gitu. Nah yang saya mau tanya dok, kan tadi dokter bilang TC ini bisa muncul kembali. Nah, kalau muncul kembali dok, misal anak saya ini harus MRI, apakah anak saya perlu MRI ulang lagi dok untuk tahu apakah yang TC yang kemarin sudah dirilis apakah muncul kembali, itu usia berapa dok? Idealnya. Sama kalau misalnya nanti ternyata anak saya setelah MRI gitu dok, ternyata ada TC-nya kembali. Nah, apakah TC-nya ini harus dioperasi, dan kalau misalnya pun dioperasi, misalkan gangguan kayak kaki anak saya itu bisa tuntas gitu, misalnya kaki atau BAB-nya bisa jadi lebih baik gitu dok. Karena saya curiga juga kok jadi BAB anak saya jadi susah sama kakinya jadi masuk ke dalam gitu dok. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Visi. Jadi memang salah satu tanda dari terjadinya TC ulang itu adalah gangguan berak, gangguan kencing, kemudian gangguan kaki. Jadi makanya tadi saya sebutkan kalau ada 3 tanda itu ada baiknya dilakukan MRI ulang. Jadi tidak usah nunggu, misalnya nunggu usia berapa, tidak usah. Kita kerjakan MRI karena sudah muncul kelainannya. Nah biasanya
dokter ortopedi pun kalau mereka mau melakukan tindakan koreksi terhadap kakinya yang suka masuk ke dalam itu mereka nunggu kita karena percuma mereka ngerjakan sesuatu kalau TC-nya nggak dikoreksi, nggak dilepas tuntas dulu gitu. Jadi memang saran saya MRI, nanti kalaupun memang MRI muncul TC lagi bisa dikerjakan operasi ulang untuk melepaskan TC-nya. Jadi pada beberapa anak saya juga pernah ngerjakan kayak gitu, bahkan di usia yang lebih dini, jadi usia dia operasi umur 2 hari, 3 hari, muncul lagi TC-nya pada saat dia umur 8 bulan. Nah, kita operasi, nah sekarang anaknya sudah bisa lari-lari, ya memang pipisnya memang masih perlu bantuan, tapi BAB-nya juga perlu bantuan karena mamanya bilang tetap mesti dia bantu pakai jarinya mamanya, tapi menurut mamanya itu sudah lebih baik gerakan kakinya dan jalannya. Iya dok, ya. Dok, satu lagi dok, saya mau tanya, TC ini bisa berulang kembali itu ada apa? Tidak terhingga atau misalnya 2 kali operasi udah nggak akan muncul lagi atau gimana? Dok? Biasanya sampai dengan usia 12-14 tahun. Oh ya. Di atas usia 15 tahun biasanya jarang dia menimbulkan keluhan lagi. Oh oke, siap dok. Baik. Ya, terima kasih dok. Ya, oke. Lanjut ya dok. Satu lagi ini terakhir dok. Assalamualaikum dokter, anak saya Reina. Ini usianya 1 tahun, sudah operasi di 4 bulan, di umur 4 bulan. Sejauh ini perkembangannya normal, sekarang sudah jalan sendiri, BAB sejauh ini normal. Oke, MRI sebelum operasi TC disertai myelomenginosel, tampak defek prosesus spinosus S2, disertai struktur arakonoid, disertai CSF, kesan tampak herniasi pada filum terminale. Kalau berkenan tolong dijelaskan. Nah, ini waduh bahasanya angel, Dok. Iya. Ini juga ini makhluk-makhluk apa ini, Dok? Terus terang saya juga enggak terlalu ngerti kok ada bacaan radiologi yang aneh. Ini menurut saya aneh bacaan radiologinya. Pertama gini, ini saya mundur ya dari belakang ya. Kesan tampak herniasi sebagian filum terminale. Filum terminale itu seperti benang. Jadi benang penambat sumsum tulang belakang kita itu ditambat oleh filum terminale supaya dia enggak, ketika kita loncat-loncat, kita jalan, kita lari, dia enggak muntir-muntir. Nah, herniasi itu maksudnya kayak saraf kecepit gitu ya, Dok? Nah, makanya kok dia sampai herniasi itu kan kayak hernia ya. Jadi betul. Usus yang keluar dari tempatnya gitu ya, kayak brojol gitu istilahnya. Nah, itu ini yang saya terus terang kurang paham. Kenapa kok muncul ada kata herniasi sebagian filum terminale. Saya tidak tahu herniasi kemana. Mungkin yang dimaksud herniasi ke dalam kantong kelnya mungkin ya. Jadi dia ada kantong kel, kemudian dia sebagian ada filumnya yang masuk ke dalam kantong kel. Kemudian hasil MRI sebelum operasi TC disertai myelomenginosel, myelomenginosel, ya. Kemudian ada defeknya di S2, ada arachnoid. Ya ini artinya bahwa dia termasuk yang terbuka. Kemudian arachnoid itu lapisan dari sumsum tulang. Tulang belakang itu. Jadi dia ada namanya lapisan tipis sekali seperti plastik bening yang tipis. Di bawahnya itu ada namanya CSF, itu cerebrospinal fluid, cairan otak dan spinal. Nah itu yang air itu yang bening itu. Di situ. Jadi maksudnya herniasi ini adalah herniasi ke dalam kantong arachnoidnya. Jadi ya. Apa maksudnya tekanan CSF-nya itu membuat herniasi gitu apa gimana sih, Dok? Jadi dia karena dia lubang, kemudian dia ada yang film yang ikut keluar, dia kan terbuka, dia tidak ada kulit. Betul. Dia ikut keluar dari tempatnya. Dan ini kan myelomeningocele, harusnya sudah dioperasi usia sebelum 4 bulan mestinya. Usia 2 hari, 3 hari sudah mestinya sudah harus dikerjakan operasi karena termasuk yang terbuka tadi. Dokter, maaf. Monggo Dok. Monggo nih Mbak Bu Resti.
Iya, tapi itu tidak terbuka sih dok, tertutup gitu, Oh, terselubung gitu. ya Kayak karena ada benjolan gitu. tertutup kulit normal atau seperti kayak lapisan plastik tebal gitu. Normal sih dok, Oh, kulitnya kulitnya. normal ya. Iya. Nggak kayak kena knalpot gitu loh, Bu Resti? Enggak dok. Bu. Jadi Oh. biasa aja normal gitu. Oh, kemungkinan ini bukan myelomeningocele tapi yang sering kita sebut sebagai myelokel. Myelokel atau meningokel yang jadi dia isinya memang air, tertutup kulit normal, isinya bukan lemak tapi air seperti yang ditanyakan sama siapa tadi ya? Mas Ferdinand ya? Iya, iya. Nah, jadi dia isinya bukan lemak tapi air, Bu, kantongnya itu. Iya betul dok, kata dokter yang operasinya itu air gitu. Air, betul. Jadi memang dia isi kantong itu bisa lemak, bisa air, gitu. Terutama biasanya dua itu yang mengisi spina bifida. Iya, waktu itu dokternya bilang ada saraf yang masuk ke kantongnya gitu dok. Ya, enggak apa-apa itu kalau sudah dioperasi bisa dimasukkan kembali ke dalam tempatnya yang seharusnya, Bu. Iya, terus sebelum operasi itu ya dok, di usia 25 hari itu saya pernah USG perut ya, karena perutnya kok agak membesar, ternyata itu ada hisprung. Tapi kalau menurut dokter anaknya itu hisprungnya itu tidak terlalu besar, jadi sedikit katanya. Apakah itu ada hubungannya dari SB, hisprung itu? Ada kemungkinan, Bu. Oh begitu. Ada kemungkinan karena saraf-saraf yang mempengaruhi gerakan dari usus besar itu dikelola oleh bagian sakrum itu, S itu, dari dari sumsum tulang belakang. Jadi dia kalau ada kelainan di situ memang salah satunya adalah gangguan gerakan dari usus besar sehingga tampak seperti hisprung. Tapi kalau untuk hisprungnya berarti tidak harus operasi selagi BAB-nya lancar, dok? Iya, enggak perlu kalau BAB-nya lancar. Oke, terima kasih dokter. Iya, ini baik. Ini ada. Oke, Ferdinand, terima kasih untuk share-nya. Mungkin untuk yang bisa berjalan dan bergerak, olahraga itu betul membantu proses BAB ya dok ya, sama makanan berserat ya. Iya. Ya, oke. Nah ini ada yang nanya dok, berapa ini katanya kalau lewat BPJS dokter tahu ancar-ancarnya enggak? Kalau enggak lewat BPJS ya saya sendiri ini masalahnya bukan pemegang biaya karena ini kan juga tergantung dari kelas berapa, misalnya kamarnya nanti mau milih yang kelas 1, VIP, kelas 2 misalnya itu kan biayanya juga tergantung dari itu. Kemudian nanti juga obat alat habis pakainya juga tergantung dari seberapa dipakai, bukan seberapa banyak dipakai. Misalnya lipomyelokel yang gede sama yang sekedar kecil yang kayak tangkai gitu mungkin benangnya butuhnya beda ya kan. Jadi tergantung dari ininya, tergantung dari jenis operasinya. Kalau saya sih saran tergantung rumah sakitnya ya, coba tanya ke rumah sakit aja langsung tempatnya mau operasi. Karena kadang-kadang rumah sakit kan beda rumah sakit, sewa kamar operasinya juga mungkin ada beda, enggak sama semua. Gitu. Oke, baik. Ibu Komaria semoga menjawab ya. Nah, ya, Bu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, semoga cukup menjawab. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa lewat chat kepada panitia atau pengurus. Nanti semoga bisa diteruskan kepada dokter dan semoga tidak mengulang ya Ibu Bapak. Monggo ditanyakan lagi, tapi mungkin lebih spesifik lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang tadi mungkin belum sempat ditanyakan seperti itu. Oke, baik. Oke. Monggo dok, ya. Mungkin mau ada beberapa kata ya. Nanti cuma mau bilang nanti Bapak Ibu boleh nyalakan kamera ya. Kita mau foto sekalian. Ya. Oh ya, oke. betul.
mungkin sebelum kita selesai, mohon Bapak Ibu yang kameranya mati, mohon untuk mengaktifkan kamera untuk keperluan dokumentasi. Terima kasih. Baik, silahkan Bapak Ibu membuka kamera dulu sebelum kita selesaikan webinar hari ini. Sebelumnya, Dokter, terima kasih untuk sharing ilmunya, bukan main. Banyak istilah-istilah baru. Semoga teman-teman yang ada di sini, ibu-ibu hebat ini menjadi lebih kuat lagi, ya Dok. Ada ilmu baru, jadi mau juga mau memeriksakan dan melakukan hal-hal yang lebih lagi untuk anak-anaknya. Ngoten ya Dok, amin ya Dok. Amin, amin. Saya juga boleh kok kalau misalnya mau diundang lagi untuk ini sharing di komunitas ini, saya terbuka. Nanti tinggal baik kan jadwalnya aja. Setuju. Terima kasih banyak dokter. Dokter, nitip juga nggak Dok, kalau ada yang ibu-ibu baru dengan anak-anak Spina Bifida, kami boleh ya Dok, nitip buat dipromoin. Jadi monggo gabung, ngoten nggih Dok. Boleh. Nanti boleh di-share. Saya sudah share Dok profil komunitas. Nanti mungkin bisa ngubungin di salah satu nomor tersebut atau ya untuk ibu-ibu baru. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu. Kita foto. Saya pimpin ya. Ini saya coba, ini ada 2 slide. Saya coba yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Tahan, saya slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferdinand. Terima kasih Bapak Ibu untuk menyempatkan waktunya untuk hari ini kita belajar bareng-bareng. Terima kasih juga sekali lagi Dr. Wihasto. Untuk waktunya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa diterapkan kepada adik-adik atau anak-anak Bapak Ibu yang spesial. Oke, semangat terus Bapak Ibu. Semoga kita juga bisa saling bertukar pikiran, bisa saling menguatkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya ya, Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu di webinar selanjutnya, Bapak Ibu. Semangat selalu, matur nuwun Dokter, sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bapak. Ya, semangat terus. Ya, waalaikumsalam. Izin live, Mas. Monggo Dokter. Terima kasih Matur Dokter. nuwun Dokter. Terima kasih, sama-sama.